Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabil khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat seperantauan yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak bosan-bosannya tentunya puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang hingga saat ini masih Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk hadir bersama-sama bertafaqquh fiddin mulai dari jam berapa tadi mulainya? Ya, jam 7. Jam 8, subhanallah, ya, hingga selesai. Semoga usaha yang kita lakukan ini, amal yang kita lakukan ini, kehadiran kita di sini berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita kirimkan pada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai pertemuan ini kita akan membahas kitab Ad-Durus Al-Yawmiyah Minas Sunani wal Ahkam Syar'iyyah. Durus Yaumiyah, pelajaran harian dari sunnah-sunnah dan hukum-hukum syar'i, yang disusun oleh Syekh Rashid bin Hussein Al-Abdul Karim. Dan uniknya buku ini beliau susun untuk total 360 hari, setahun ya. Dan tentunya hitungan harinya hitungan hari Hijriah ya. Dan beliau sesuaikan dengan kondisi bulan-bulan Hijriah. Dan kalau kita sekarang bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, ya, Rabiul Akhir. Harusnya loncat langsung ke Rabiul Akhir, gitu ya. Nah itu. Karena begitu tiba di Ramadan, beliau membahas tentang Ramadan. Begitu tiba di Syawal atau Dzulhijjah, beliau membahas tentang haji. Dan beliau bahas dari berkaitan erat dengan hari Hijriah. Karena masyarakat ikhwah sekalian, kita kaum muslimin dijauhkan dari perhitungan Hijriah. Kenapa? Karena perhitungan dunia kita semuanya pakai perhitungan Masehi. Ya. Karena perhitungan Masehi. Disinilah terlihat lemahnya dan terhinanya kaum muslimin akhir zaman. Ya, sehingga penghitungan tanggal pun kita harus berkiblat ke orang-orang kafir. Kenapa? Karena untuk saat ini memang kebetulan ya Allah takdirkan untuk saat ini. Untuk saat ini, kita tidak tahu ke depan. Ekonomi dipegang oleh orang kafir. Dan ada usaha dahulu, kita masih ingat ketika Ana di tahun 2000, antara 2012 sampai 2014 atau 15 itu masih memakai mukafaah, uang saku mahasiswa itu masih dibagi pakai perhitungan Hijriah. Namun akhirnya ada kesulitan. Terlihat memang ada kesulitan. Kenapa? Karena ada pergeseran antara Hijriah dengan Masehi, dan di situ membuat mungkin
sulitnya perhitungan dari pihak kampus, juga karena itu urusannya dengan bank berurusan dengan dan seterusnya, gitu banyak rentetan urusannya, gitu. Sehingga akhirnya diputuskan oleh kampus untuk sudah kembali ke dipindahkan ke Masehi. Nah ini. Nah, adanya perhitungan hijriyah bukan hanya ya sebatas urusan duniawi, tapi di situ ternyata berbagai macam perhitungan yang berkaitan dengan apa tadi judul kitab kita, ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Oleh karena itu sangat tidak pantas kalau kita bisa bilang seorang muslim melupakan total perhitungan hijriyah. Contoh kecil, kita kalau mau berhitung zakat kan hitungnya satu haul, ya. Januari ke Januari atau Muharram ke Muharram? Muharram ke Muharram, ya. Kalau antum hitung Masehi jadi lama dia 300 sekian hari, lebih dari 360 hari kan, 365 hari sekian. Tapi kalau dihitung dengan hijriyah 360 hari pas sudah bisa dikeluarkan zakatnya. Nah, jangan nanti kalau sekiranya Allah lapangkan rezeki kita sehingga kita masuk kategori pembayar zakat, maka ingat ya, selalulah mengingat hijriyah. Kemudian juga di antaranya juga puasa-puasa sunnah banyak yang berkaitan dengan perhitungan hijriyah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi beliau penulis menyusun judul-judul pembahasan, tema-tema pembahasan sesuai dengan perhitungan hari-hari dan perhitungan kalender hijriyah. Namun karena kita awal mula dan pelajaran pertama ini sangat penting. Pembahasan kita yang pertama adalah al-ikhlasu wan niyyah. Tentang keikhlasan dan tentang niat. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah. Kalau ada yang punya kitab, saya inginnya beliau membaca untuk mempraktekkan ilmu dengan Ustadz Faisal. Nah, ada yang bawa kitab? Silakan kalau. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayata. Mungkin ini perlu kita ingatkan dalam adab membaca kitab, dan ini yang kita terima dari para ulama, para masyayikh. Dalam membaca kitab, qari cukup membaca bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, qala al-muallif. Kalau sekiranya masih hidup, hafizahullah. Kalau sudah wafat, rahimahullah. Kalau tidak tahu, sudah cukup qala al-muallif, ya. Baru kemudian lanjut baca dari judul al-ikhlasu wan niyyatu qala Allah taala dan seterusnya. Qala al-muallif rahimahullah, al-ikhlasu wan niyyah. Qala Allah taala, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Nah, iqra ba'dahu setelahnya. Siapa yang bisa? Ada kitab, Pak? Ya, monggo silakan. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه متفق عليه. Ya. Ada lagi yang bawa kita? Silakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت
lakinnaka qatalta li'anna liqal jari'un faqad qila thumma umiru bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama fa'alta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alimun wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun fasa'a Allahu alayhi wa 'atahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar akhrajahu Muslim. Baik. Pertama, penulis membawakan ayat dari surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang beramal, tujuan dari amalnya adalah dunia dan perhiasannya, nuwaffi, maka kami akan berikan, penuhi tanpa kurang sedikit pun. Itu makna wafa. Akan Allah berikan, Allah penuhi tujuannya tanpa mengurangi sedikit pun. Wahum fiha la yubkhasun, dan sedikit pun mereka tidak akan kami rugikan. Jadi kalau beramal tujuannya memang untuk dunia, Allah akan beri iya. Lalu di ayat berikutnya Allah berikan peringatan. Ulaika, mereka itulah orang-orang laisa lahum fil akhirah, tidak tersisa lagi jatah untuk mereka di akhirat illa an-nar. Kenapa? Karena jatah amalannya sudah diambil duluan, sudah Allah berikan duluan, dan Allah tidak akan rugikan. Allah Maha Hadir. Setiap kita beramal sesuatu pasti Allah beri ganjaran. Cuma bedanya dari niat kita, pengen ganjarannya dunia atau ganjarannya di akhirat. Wa habita ma sana'u fiha, dan hanguslah seluruh pahala dari amalan yang telah dia lakukan. Kenapa tadi? Karena pahalanya sudah dia konversi. Yang harusnya bentuknya pahala di akhirat, tapi dia minta apa? Dahulukan untuk di dunia. Maka Allah berikan. Ya, apa tujuan dia beramal? Allah berikan. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batallah seluruh amalan yang telah ia kerjakan. Ini balasan bagi orang yang tidak ikhlas. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, apa itu ikhlas? Asal kata ikhlas, ya, secara lughah itu dari asal kata kemurnian. Maka di surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang susu. Ya, apa ayat tentang susu yang keluar dari perut? Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Pada hewan ternak itu ada pelajaran. Nusqikum mimma fi butunihi, kami berikan kalian minum dari isi perutnya, ya, min baini farathin wa damin, kami pisahkan minuman yang kalian minum itu dari farath, kotorannya, wa damin, darah. Ya, asal muasal susu tercampur dengan, karena itu sama-sama dari dalam
pencernaannya si hewan tersebut. Lalu Allah berikan, Allah sarikan, Allah murnikan dari isi yang bercampur tadi. Allah pisahkan kotoran dan darah. Labanan, apa nama minumannya? Susu. Kalau kita sekarang halib, ya. Kalau orang sini sekarang dengan halib, ya. Khalisan. Apa dia khalis? Murni, bersih, tidak ada kotoran dari, ya, tidak tercampur terkontaminasi oleh kotoran, tidak terkontaminasi oleh darah. Khalis, bersih. Sa'iran lisyaribin, yang nikmat untuk diminum, menyegarkan, mengenyangkan, ya. Bahkan Nabi berikan khusus doa untuk habis minum susu, begitu karena nikmatnya susu itu. Begitu selesai Nabi minum susu, Allah ingatkan Umar bin Khattab dan Abu Bakar, la tus'alunna yawma idzin an hadan nar. Minuman ini, subhanallah, ya. Ini dia ikhlas tadi, susu tadi, putih bersih, tidak ada warna sedikit pun. Karena kalau sudah ada warna, gara-gara inilah setitik rusaklah susu. Itu, ya, gara-gara satu yang rusak niatnya, rusaklah seluruh amalan secara keseluruhannya. Ini. Oleh karena itu, ikhlas asal katanya adalah kemurnian. Secara syar'inya adalah anta'amal, engkau beramal. Ini definisi ikhlas nih. Anta'amal, engkau beramal lillah, karena Allah. Ibtigha'a mardatillah, mengharapkan ridha Allah, wa ibtigha'a wajhillah, mengharapkan ibtigha'a mardatillah, wa ibtigha'a thawabillah, wa ibtigha'a jannatillah, wa ibtigha'a wajhillah. Ini 4. Beramal karena mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah, surganya Allah, dan terakhir wajahnya Allah. Kenapa 4 ini harus dipisah-pisah oleh para ulama? Karena ada sebagian kaum muslimin yang beriman dengan satu, tidak beriman dengan yang lain. Karena ada sebagian kaum muslimin yang tidak beriman, nanti kita akan melihat wajah Allah. Dan dari 4 ini, tertinggi nikmatnya adalah melihat wajah Allah. Makanya dalam ikhlas disebutkan 4 ini kita harapkan. Jadi ketika kita beramal, 4 ini yang kita harapkan. Ridho, ya, kemudian pahala, surga, dan wajah. Kenapa surga? Wahai Tuhan, aku bukanlah ahli surga. Ini bantahan terhadap nasib-nasib seperti ini dan yang semisalnya. Ya. Lalu lanjutan, min ghairi, tanpa ada terselip dalam niat kita ketika melakukan amalan tadi suatu apapun dan seorang pun. Ya. Kita ulangi, beramal, melakukan suatu amalan karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan surga, dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tanpa terselip di benak kita, di dalam hati kita, ya, seorang pun atau suatu apapun dari dunia. Ini definisi lengkap dari ikhlas. Dan ini kalau kita penuhi, subhanallah, maka jadilah kita ibadun mukhlisin, ya. Dan ikhlas ini, masyarul muslimin dan muslimat rahimakumullah, bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Keikhlasan ini bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Maka kata Nabi SAW, walaupun kalian sholat di satu barisan yang sama, tetapi keikhlasan kita bisa berbeda-beda. Ya, semakin tinggi keikhlasan seseorang, maka semakin tinggi khusyuknya dia. Ya, oleh karena itu berusahalah semaksimal mungkin sebelum melakukan sebuah amalan, dan agar kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjaga keikhlasan dan jangan sampai terkontaminasi, ya, dirusakkan oleh niat-niat yang lain selain yang 4 tadi. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimakumullah, berikutnya penulis membawakan hadis dari Umar bin Khattab
Beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu dihitung atau dinilai dari niatnya, dan setiap hamba diberikan pahala sesuai dengan niatnya tadi. Ya, barang siapa yang hijrah, ingat hijrah di sini adalah sebuah amalan. Kawan, hijrah adalah sebuah ibadah, perjalanan dari satu titik ke titik berikutnya. Ya, dalam rangka hijrah itu sebenarnya adalah sebuah ibadah, melakukan sebuah perjalanan. Ya. Nah, barang siapa yang perjalanannya, ya, antum kita bisa melakukan perjalanan. Semua orang melakukan perjalanan, tapi masing-masing dibedakan dengan niat perjalanannya. Ya. Kalau tujuannya karena Allah dan Rasulnya, contoh ini kita masing-masing keluar dari rumah menuju ke tempat ini, niatnya karena, tergantung dulu. Kalau karena Allah dan Rasulnya, masuklah ke sini. Kalau ada urusan di dunia yusibuha, urusan dunia yang ingin dia selesaikan, pengen ketemu kawan, pengen nagih hutang, nah ceritanya kan ada kawan berhutang, akhirnya ada yang tak mau hadir kajian karena dia berhutang, ini masalah pula lagi. Ya. Ada macam-macam, ya kan? Oleh karena itu pastikan kehadiran kita ke ruang ini, ke majelis ini betul-betul murni karena ibadah, karena talabil ilm, karena Allah dan Rasulnya, bukan karena selip-selip pengen ketemu lain kawan atau pengen bercengkerama. Jangan selip itu. Bahkan saya diajarkan oleh Syekh Faisal Haidari mengatakan, ketika membahas hadis dari satu sholat ke sholat berikutnya, ya, kita mendapatkan salawat dari malaikat, kemudian mendapatkan terus pahala, ya, tetap pahala sholat walaupun kita lagi nggak sholat, kita tidak batalkan wudu dan tetap duduk di tempat kita sholat tadi hingga waktu sholat berikutnya, ya, itu pahalanya pahala sholat terus. Pahala sholat terus. Dalam hadis Rasulullah kata pahala sholat. Tapi kata beliau, ketika antum datang, misalnya antum datang ke Masjid Nabawi, ketika itu kita di Madinah, niat antum untuk menuntut ilmu, bukan untuk sholat, maka sudah gantilah niat itu. Nggak dapat antum fadilah itu. Lihat betapa tipisnya, ya, urusan niat. Begitu terniat hanya karena kawan atau karena pengen bawa keluarga, niatkan untuk ibadah. Di situ pentingnya. Disinilah membedakan antara hijrah karena Allah dan Rasulnya atau karena urusan dunia atau wanita yang ingin dinikahinya. Perjalanan itu urusan dunia. Ya, inilah maksud dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Berikutnya Syekh menuliskan, membawakan hadis Abu Hurairah yang lumayan panjang. Ya. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia yang pertama kali akan diadili, akan dihitung amalannya. Nih, orang pertama nih. Ya. Yang pertama kali, kata Nabi SAW, adalah seorang mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Ustushhid, dan dia sudah gugur di medan tempur. Ini bukan benaran di dalam medan tempur, bukan dalam rangka talabul ilmi terus gugur. Itu juga masuk fisabilillah, tapi berbeda tentunya dengan kondisi orang yang betul-betul jihad berperang. Itu dua kondisi yang berbeda. Walaupun dapat fadilah mujahid, ya, tentunya tidak akan sama. Nah, orang ini betul-betul gugur di jalan Allah, gugur berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiya bihi, lalu dia dihadirkan. Dan kita tahu ciri orang yang berjihad, kalau dia gugur, tandanya apa? Ada tanda khusus. Ya, dia akan dibangkitkan bersama dengan lukanya. Oleh karena itu orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, gugur berperang, tidak dikafankan, tidak diganti bajunya, dia dibangkitkan dengan pakaian dia gugur ketika di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala panggil dia.
ke hadapan Allah. Fa'arrafahu bi ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah ingatkan, wahai hambaku, ingat nikmatku yang ini, ya Allah. Ingat nikmatku yang ini, ya Allah. Dan bahkan Allah akan ingatkan di hadis yang lain, Allah akan ingatkan kita dengan dosa-dosa kita. Pernah buat ini kan? Iya ya Allah. Pernah buat ini kan? Iya ya Allah. Mau gimana lagi? Itu udah mau elak. Saksinya nggak tanggung-tanggung. Saksinya kulit kita sendiri, tangan kita, ya, mulut kita yang udah kita ngambung aja. Kalau dia mukmin, Allah beri dia private 4 mata. Itu kalau dia beriman. Tapi kalau dia orang kafir, Allah akan permalukan di hadapan seluruh manusia. Seluruh dosa yang dia lakukan. Itu bedanya. Oleh karena itu, semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi beriman, dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Fama amilta biha. Lalu Allah tanya kepada hamba tadi, orang yang mujahid tadi, ya, apa yang sudah engkau kerjakan dengan nikmat yang telah aku berikan? Ya, lalu dia menjawab, aku berperang di jalanmu ya Allah. Lalu aku pun gugur di jalanmu. Namun Allah SWT membantahnya. Jadi ketika mulut ngomong, tapi hati Allah tahu. Ya, mulut ngomong, hati kita Allah Subhanahu Wa Taala sangat tahu, dan Allah menilai kita dari hati, bukan lagi dari zahir. Penilaian zahir cukup sebelum wafat, dan penilaian hakiki ada setelah wafat. Dan itu penilaian qalbi, tidak lagi zahiri. Ya. Lalu apa kata Allah? Ya, kadzabta, engkau berdusta. Lakinnaka qatalta li an yuqal jari. Tujuanmu berperang hanyalah agar dikatakan sebagai pahlawan, sebagai orang pemberani. Faqad kil, dan itu sudah kau dapatkan. Lihat. Hubungan ayat pertama tadi yang kita bahas. Beramal karena dunia, apa kata Allah? Allah akan berikan tujuan amalnya. Tujuan dia melakukan amalan itu Allah memberikan. Dan waqad qil, dan memang kau sudah dapatkan gelar itu yang kau inginkan itu. Ya. Lalu thumma umira bihi, lalu diperintahkan untuk diseret, ya, diseretlah mukanya di atas tanah, lalu tercabik-cabik mukanya, thumma ulqiya, lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Ini orang pertama. Orang kedua, subhanallah, ini orang-orang seperti saya ya. Siapa itu? Orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Tidak ada jaminan Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya yang ceramah di depan, terus saya ada jaminan surga, tidak ada. Justru ancaman neraka nomor 1. Ya. Golongan yang kedua, orang kedua dari 3 golongan yang akan masuk neraka duluan. Kalau tidak ikhlas. Ya, baca Quran, ahli Quran lagi, subhanallah. Hafiz Quran, subhanallah. Ini seolah-olah saya sedang menelanjangi diri saya sendiri ketika baca hadis ini. Ya. Lalu dihadirkan ke hadapan Allah. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah. Lalu Allah tanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan? Aku sudah berikan kan engkau suara yang bagus. Engkau telah aku berikan kesempatan menuntut ilmu. Engkau telah aku berikan akal yang begitu kuat untuk mempelajari agamaku. Apa menjawab orang ini? Aku sudah belajar menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, dan aku membaca Al-Quran, kitabmu ya Allah, karena engkau. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, kadzabta, engkau dusta. Tapi engkau belajar, ya, agar disebut sebagai seorang yang alim, ulama, ustaz, biar dipanggil ustaz. Wa qara'tal Quran, engkau baca Quran supaya dibilang qari, yang suaranya luar biasa merdu. Ya, faqad qil, dan gelar itu memang sudah engkau dapatkan. Semua orang mengagumimu, semua orang menyanjungmu, semua orang menggelarimu ustaz. Apalagi kalau kita yang ini pulang dari Saudi, pulang ke Indonesia, jadi ustaz, orang nggak peduli. Pak Haji, ya, sudah pasti harus khatib, sudah harus disuruh jadi imam. Ya.
Kalau di sini kita tidak bisa jaga-jaga niat ini ikhwan, aduh, ya masuklah kita kategori ini. Lalu Allah katakan apa? Engkau tujuanmu melakukan itu hanya supaya dibilang alim, supaya dibilang apa? Qari, ya. Lalu Allah seret dia, Allah perintahkan untuk diseret, lalu diseret dan semuanya lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Orang ketiga, orang yang selalu ya Allah Subhanahu wa taala lapangkan hartanya, lapangkan rezekinya. Pintu-pintu rezekinya terbuka lebar. Sehingga dia memiliki harta melebihi hamba Allah yang lainnya. Lalu Allah hadirkan ke hadapan Allah. Lalu Allah ingatkan dia seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya, "Apa yang telah kau lakukan?" Allah sudah tahu jawabannya. Ya, tapi hanya bagian dari ujian pertanyaan, formalitas saja. Allah sudah tahu. Ya. Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, dari semua rezeki yang telah Engkau mudahkan untukku itu, tidak ada satupun jalan yang membuatmu ridho melainkan aku di situ berinfak untuknya. Tidak ada satu jalan pun untuk jalan infak, semua sudah masukkan. Mulai dari yang infak paling top besar hingga yang paling kecil-kecil. Ya, mulai dari top yang paling besar, bangun masjid kah, bangun pesantren kah, bangun negara, bahkan sampai kecil-kecil, ya, sedekah-sedekah kecil-kecilan di tepi jalanan pun sudah kulakukan. Ya, lalu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, engkau lakukan itu semua karena agar disebut dermawan, dan gelar itu pun telah engkau dapatkan. Akhirnya orang ini pun juga masuk api neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini peringatan keras untuk kita. Jangan pernah menjadikan amalan saleh sebagai kendaraan untuk dunia. Untuk dunia. Baik itu sesuatu kita sebut tadi atau seseorang. Baik itu sesuatu apapun bentuknya. Mau dia feedback dalam bentuknya harta, bentuknya jabatan, bentuknya walaupun hanya sebatas sebutan pujian dari orang sekeliling kita, jangan sampai itu melenakan kita sehingga kita merusak amal kita. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di atas ya, Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan istiqamah di atas amal saleh dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi. Nah, silakan. Apa Ustaz? Tadi antum menjelaskan bahwasanya nanti ketika dihisab orang yang jihad, sehingga ketika jihad mati tidak dikafani. Namun ada hadis lain menjelaskan bahwasanya kalau Rasulullah awwalu ma yuhasabu bihil abdu wa huwa as-shalah. Nah, ini bentuk antara hadis yang ini dengan yang ini bagaimana? Ya. Ada di sini kita hamba yang pertama kali pembahasan kita adalah hamba yang pertama kali dihisab. Ya. Namun di hadis lain Rasulullah mengatakan amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Bertentangan atau tidak? Tidak. Di sini orang. Hadis ini orang yang akan dihisab. Tapi yang di dalam hadis yang lain itu amalan. Berarti orang ini mungkin sudah dihisab amalannya, salatnya, ya, salatnya sudah dihisab. Tapi begitu giliran, giliran talabul ilminya, giliran jihadnya, giliran infaknya, di situ dia nyangkut, ya, di situ dia nyangkut. Artinya tidak bertentangan antara satu hadis, yaitu hadis tentang amalan yang pertama kali dihisab adalah salat, dan orang yang pertama kali masuk neraka. Ini orang pertama kali masuk neraka, bukan orang yang pertama kali dihisab. Ya, jadi pertama kali itu adalah 3 orang golongan ini, ya, justru yang celaka adalah orang yang paling tinggi amalnya. Oleh karena itu kita jangan pernah memvonis orang surga, dan sebagaimana juga kita dilarang untuk memvonis orang neraka. Itu ahli surga, itu ahli neraka. Ya akhi, itu adalah hak khusus prerogatifnya Allah. Jangan pernah coba-coba masuk ranah itu. Kenapa?
Karena menurut kita zahirnya nampaknya ahli surga, ternyata di balik itu Allah tahunya dia adalah ahli neraka. Dan itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam. Tercukup sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.